Shalom teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Saya berdoa kalian dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan bicara soal new normal atau kenormalan baru ya. Tentu teman-teman sudah dengar kata ini ya. Nah, apa itu kenormalan baru ya? Pertama, bahwa kenormalan baru ini bukanlah normal, tidak sama ya. New normal tidak berarti kita bisa bebas sebebas-bebasnya beraktivitas seperti dulu sebelum Covid ya. Bukan itu. New normal lebih kepada sebuah perubahan budaya ya, ada sebuah perilaku yang berubah. Apa itu? Itulah perilaku hidup yang lebih sehat, yang lebih bersih, taat, dan waspada. Nah, ini yang harus kita mengerti pada waktu kita memasuki era new normal ini, teman-teman ya. Kita bisa beraktivitas, boleh ya. Mungkin kita punya bisnis, usaha yang harus kita kerjakan. Kita boleh mengerjakannya, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Supaya di satu sisi kita bisa produktif, menghasilkan, tapi di satu sisi tetap kita sehat. Ya. Nah, kenapa hal ini harus kita lakukan bersama-sama? Karena keadaan di sekitar kita itu belum begitu aman, ya. Masih ada bahaya virus corona yang sewaktu-waktu bisa menyerang kesehatan tubuh kita, ya. Di mana saja, kapan saja, kalau kita nggak waspada, kita nggak jaga kesehatan kita bisa terpapar virus ini. Wah, ini sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa new normal ini bukan normal bisa sebebas-bebasnya beraktivitas, kemudian kita, seperti kuda ya, yang wah ini bebas, ini sudah normal, wah kemudian ngacir kemana-mana dan kemudian kita senang-senang lain sebagainya. Bukan seperti itu teman-teman ya. Saya sampaikan ini supaya teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kita nggak bisa menghindari virus ini, kita berdampingan. Nah, oleh sebab itu era new normal ini dengan pengertiannya yang benar harus kita pahami bersama-sama ya. Dan saya berpikir bahwa ini pun menjadi sebuah tanggung jawab kita, di mana kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat ya. Kita tahu bahwa ini menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kita cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tentu mandi dengan rutin ya. Teman-teman yang mungkin dulu punya kebiasaan mandinya jarang ya, ya mungkin seminggu sekali mandinya. Nah, sekarang harus berubah ya. Seenggaknya sehari lah 2 kali ya, kita harus mandi ya. Ada orang yang lebih dari 2 kali, tapi minimal 2 kali dalam sehari kita harus mandi supaya tubuh kita segar, sehat ya. Nah, itu salah satu perilaku yang sederhana yang bisa kita lakukan new normal ini ya. Nah, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, anak-anak muda ya, ini pun bukan tanggung jawab kepada kita sendiri pribadi, tetapi kepada keluarga yang ada di rumah kita, kepada orang-orang yang ada di dekat kita, dan khususnya kepada Tuhan yang kita kasihi. Kenapa? Karena Tuhan pun menghargai tubuh kita. Tuhan mati di atas kayu salib, Dia tebus tubuh kita. Ya. Pada waktu kita menjaga tubuh kita dengan sehat, ya, supaya sehat kuat, kita sedang menghargai Tuhan yang telah mengasihi kita. Ya, saya akan membaca dalam sebuah firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20 ya. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu, ini perhatian ya, harus kita perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, sangat jelas ya, sangat jelas, sangat khusus, spesifik. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan ini dia penting juga, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Jadi tubuh yang kita punya sekarang ini bukan milik kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah tebus tubuh kita. Bahkan Allah Roh Kudus tinggal pada tubuh kita. Jadi ada sebuah tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda, orang percaya, untuk kita menjaga tubuh kita, bukan saja untuk kepentingan kita sendiri, keluarga kita, orang-orang di dekat kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Tuhan punya kepentingan, Tuhan punya maksud, tujuan melalui tubuh kita. Ya. Kemudian ayat 20 berkata bahwa sebab kamu telah dibeli. Nah, ini sebuah penegasan, ya. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, ditegaskan kembali. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman lihat betapa berharganya tubuh kita, ya. Tuhan juga sangat menghargai tubuh kita. Dia rela mati untuk tubuh kita. Kemudian Roh Kudus tinggal pada tubuh kita. Wow. Ini yang harus kita hargai bersama-sama. Bukan saja kita menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, sekali lagi untuk kita sendiri bagus. Untuk keluarga kita, ya. Tapi lebih daripada itu kita hargai, kita jaga kesehatan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, ini yang harus kita perhatikan. Ya, kita mungkin sekarang ini kalau kita punya bisnis, punya usaha, mungkin keadaannya belum begitu bagus, ya. Ekonomi kita mungkin lagi sulit mungkin. Tapi di sisi yang lain kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, kita harus tetap bersemangat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita masih punya tubuh yang sehat. Ya. Dengan tubuh ini kita bisa pelan-pelan melakukan aktivitas kita, ya, dan kita bisa menghasilkan apa yang kita harapkan, ya. Nah, ada sebuah cerita seorang pemuda, dia mengeluh kepada Tuhan, ya. Dia berkata, Tuhan, kenapa sih hidup saya itu susah terus, ya. Saya nggak punya uang, Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya miskin. Kenapa saya miskin seperti ini, Tuhan? Ya, kemudian Tuhan datang dan Tuhan berkata, kata siapa kamu miskin? Kata siapa kamu nggak diberkati? Kata siapa kamu nggak punya apa-apa? Kamu adalah orang yang diberkati. Kamu kaya. Kemudian pemuda ini menjawab, Tuhan, dari mana kamu punya alasan saya kaya? Ya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang, Tuhan. Nggak seperti orang lain. Kemudian Tuhan bilang, enggak, kamu diberkati, kamu kaya. Sekarang ginilah, saya akan potong tangan kananmu, ya. Dan saya akan kasih kamu uang 50 juta. Wah, 50 juta. Tapi tangan kanan saya nggak ada. Gimana ya? Enggak Tuhan, enggak Tuhan. Oke, kalau begitu mungkin kurang banyak ya. Saya akan potong kakimu satu. Dan saya kasih kamu uang 100 juta. Wah, 100 juta. Tapi kaki saya nanti gimana saya jalannya? Enggak Tuhan, enggak Tuhan. Maaf, enggak. Oke, mungkin kurang banyak. Saya akan ambil matamu satu dan saya kasih uang kamu 500 juta. Wah. Sejenak pemuda ini berpikir, 500 juta, lumayan juga ya. Tapi mata saya hilang satu. Wah, nanti gimana saya nanti nggak ada cewek atau yang naksir saya nanti. Wah, enggak Tuhan, enggak Tuhan. Oke, kalau gitu saya akan ambil kesehatan kamu sehingga kamu menjadi sakit, ya.
dan saya akan kasih kamu uang 1 miliar. Wah, 1 miliar. Tapi saya sakit. Wah, gimana ya? Kalau saya sembuh, ya puji Tuhan. Tapi kalau saya langsung mati gimana? Wah, enggak Tuhan, enggak. Ya, kemudian Tuhan bilang, nah itulah sebabnya kenapa aku bilang bahwa kamu diberkati. Ya, kamu kaya dengan tubuhmu yang sehat, dengan tubuhmu yang lengkap. Kamu harus menyadari bahwa kamu diberkati, kamu kaya. Ya, kamu bisa beraktivitas, kamu bisa produktif, kamu bisa menghasilkan, dan aku akan berkati kamu lebih. Nah, pada waktu itu pemuda ini bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sekali lagi mungkin ekonomi kita lagi nggak bagus sekarang ini, ya. Tapi selama kita punya tubuh yang sehat, dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita menjaganya tetap sehat, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kita harus tetap bersemangat kepada Tuhan, karena pasti badai ini berlalu, dan pasti kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita, memulihkan kita kembali. Dan pada waktu itu kita akan bersyukur sama Tuhan. Kita akan berkata, Engkau Tuhan sungguh baik, pertolonganmu, kuasamu nyata dalam hidupku. Teman-teman, mari selama pandemi ini ada bagian yang harus kita lakukan dengan bijak, ya. Dan kita percaya ada bagian Tuhan yang pasti Tuhan nyatakan kepada kita, dan kita akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Tetap bersyukur, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat teman-teman muda dimanapun mereka berada, kiranya mereka tetap menjaga tubuh mereka sehat dan kuat. Dan kami percaya keadaan kami, Tuhan tidak akan biarkan kami bergumul sendiri. Tuhan pasti turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, bahwa kami akan menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya semuanya akan menjadi pulih karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa biarlah teman-teman muda dimanapun mereka berada, ada dalam proteksi Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, sehingga satu waktu kami bisa berjumpa kembali, bersama-sama beribadah, melayani, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan teman-teman muda. Sekali lagi tetap bersyukur, tetap bersemangat dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Amin. God bless you. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta.